السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا وهدى يا أرحم الراحمين. Baik, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan tentang fikih yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Fadal, kita sampai dalam hukum mengikuti lafaz-lafaz azan yang telah dibaca oleh muadzin. Ini diantara sunnah yang didatangkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam awal bab salat, dalam bab azan. Diantara sunnah bahwasanya apabila muadzin sedang mengumandangkan azan, kita diam. Setelah muadzin menyelesaikan kalimat azannya, kemudian kita disunahkan untuk mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, dan akan kita kaji, kita ambil beberapa fawaid dari hadis tersebut. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, muttafaqun alaih. Sama ba'dahu. Walil Bukhari an Muawiyah walil Muslim an Umar fi fadlil qawli kama yaqulu al-muadzinu kalimatan siwal hayya 'alatain fa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Baik. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan panggilan, maksudnya di sini adalah azan, faqulu, maka katakanlah, mithla ma yaqulul muadzinu, maka katakanlah semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, artinya dalam riwayat yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang berbeda, dari sahabat Muawiyah, lafadznya sama, cuma dibawa oleh sahabat yang berbeda, yaitu sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim yang dibawa oleh sahabat Umar bin Khattab tentang keutamaan azan, di situ dalam riwayat Bukhari cukup panjang sekali. Kemudian dalam penggalan kalimat tersebut, fi fadli qaul kama yaqulul muadzin, tentang keutamaan seseorang yang mengatakan, mengucapkan, membalas seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kalimatan, satu kalimat, siwa hal alataini, selain dari dua hay alataini, yaitu lafaz la haula wala quwata illa billah. Jadi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kita disuruh untuk menjawab
seperti persis perkataan muadzin. Jadi ketika dia katakan Allahu Akbar, dalam riwayat Abu Sa'id semuanya sama, seolah-olah dalam lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah seolah-olah kita mengatakan sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ternyata tidak. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab itu dikatakan khusus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya bukan itu, tapi dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Bisa dipahami? Nah, secara umum hadis Abu Sa'id Al-Khudri bersifat umum, artinya semua lafaz adzan kita lafadzkan sebagaimana lafaz yang disebutkan oleh muadzin. Tetapi dalam riwayat Umar bin Khattab ternyata ada tambahan bahwasanya kecuali lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dijawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dua hadis ini terdapat faedah dan fikih yang banyak sekali. Di antaranya hadis ini menunjukkan betapa besarnya, keagungannya menjawab azan. Dalam riwayat Imam Muslim diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seseorang menjawab azan dan semisal dijawab oleh yang dilafadzkan oleh muadzin, di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mengikuti melakukan hal tersebut maka dia akan dijanjikan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis inilah tujuan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakannya, keutamaan kita menjawab azan. Ini di antara sunnah yang sering banyak kita lalaikan. Apabila seorang muadzin sedang berkumandang azan, kita disyariatkan untuk menghentikan beberapa kegiatan kita, disunnahkan untuk menjawab azan. Karena keutamaan yang besar. Dan azan itu termasuk zikir. Zikir ada dua. Ada namanya al-azkar al-mutlaqah. Ada nama yang kedua ada al-azkar al-muqayyadah. Azkar mutlaqah, zikir yang sifatnya mutlak. Zikir yang sifatnya mutlak ini dia tidak terbatasi oleh tempat, tidak terbatasi oleh waktu, tidak terbatasi dengan bilangan. Kita bebas. Yang penting tempat tersebut layak, mulia, silahkan kita berzikir. Walaupun dalam keadaan tidak suci. Contohnya, zikir mutlak, kita mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu zikir mutlak, bebas. Kita mau kata ketika kita sudah wudu atau belum wudu, ketika kita di kelas atau di luar kelas, ketika kita dalam masjid atau ketika kita di luar masjid, dalam setiap keadaan. Itu namanya zikir yang mutlak. Ada zikir yang kedua, sifatnya muqayyad, dia terikat. Zikir-zikir tersebut terikat dengan bilangan-bilangan tertentu, waktu tertentu, atau sebab-sebab tertentu. Contohnya, yang sering kita lakukan adalah zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat seperti ini, itu disebut zikir muqayyad, zikir yang terikat. Kenapa? Zikir ini hanya terikat setelah sholat. Tidak boleh kita baca di luar selain itu. Kalau kita merutinkan membaca zikir-zikir tersebut di luar dari yang diikat oleh syariat, maka kita terjatuh kepada kebid'ahan. Contoh, ada orang mengatakan, Ustadz saya pengen baca subhanallah, subhanallah, subhanallah ketika di kelas. Ketika baru masuk kelas, sebelum mulai pelajaran, saya baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu jadi bid'ah dia. Kenapa? Zikir ini diikat oleh syariat apa? Setelah sholat. Jadi kalau ada zikir yang diikat dengan waktu, dengan ibadah tertentu, kalau kita
kerjakan di luar tersebut terus menerus, itu maka kita terjatuh kepada kebid'ahan. Terjatuh kepada kebid'ahan. Antum perhatikan, azan itu termasuk zikir. Kata para ulama, azan, menjawab azan atau mengikuti apa yang dikatakan muadzin ini termasuk zikir yang muqayyad. Zikir yang terikat. Terikatnya kapan? Terikat saat azan. Saat azan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Idza sami'tumun nida. Dalam riwayat yang lain, idza sami'tumul muadzin. Ketika kamu mendengar muadzin. Berarti apa? Khusus saat azan. Nah, para ulama mengatakan, saking besarnya, antum perhatikan ini, saking besarnya pahala menjawab azan ini, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Apakah ketika kita dalam suatu keadaan, walaupun dalam keadaan sholat, apakah kita perlu menjawab? Sebagian madhab apa namanya, Malikiyah, mereka mengatakan jawab. Yang penting jangan sholat wajib dalam keadaan sholat sunnah. Walaupun pendapat ini lemah, anak katakan mayoritas para ulama tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita di dalam sholat itu kita dalam kesibukan. Inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya ketika sholat itu ada suatu kesibukan yang khusus. Tidak boleh kita campurkan dengan kesibukan yang lain. Tapi para ulama sampai berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau kita lagi sholat sunnah, tidak masalah. Jawab azan walaupun dalam keadaan sholat sunnah. Tapi ini pendapat tidak lemah. Pendapat ini lemah. Tidak boleh antum amalkan. Apalagi sholat wajib, ya batal sholat antum. Yang ingin sebutkan ada bagaimana saking besarnya pahala menjawab azan ini, ya. Menjawab azan ini pahala sangat besar. Ketika kita keadaan apapun, posisi apapun, selama posisi tersebut kita baik, bukan dalam WC, bukan dalam keadaan tidak memungkinkan kita jawab. Contoh, kita misalkan lagi kerja, tiba-tiba terdengar azan, kita jawab azan. Misalkan ketika kita lagi berwudu, kita jawab azan. Ketika kita lagi baca Quran, kita berhentikan dulu bacaan Quran kita, kemudian kita jawab azan. Kenapa? Kalau baca Quran waktunya luas, kapan saja, ya akhi. Tapi kalau menjawab azan ini terbatas waktunya dengan apa? Dengan waktu pas azan. Ketika azannya sudah lewat, maka sudah hilang keutamaan tersebut. Bisa dipahami? Nah, ini diantara hal yang ini terkadang kita lalaikan, ya. Ini nasihat buat ustadz pribadi terkadang. Makanya beberapa saat ustadz kalau di kelas ustadz lagi ada, ustadz tunggu sebentar. Tapi ya terkadang lupa kita. Hadis ini mempelajaran untuk kita bahwasanya menjawab azan terdapat pahala yang begitu besar. Terdapat pahala yang begitu besar dan agung yang diberikan kepada seorang yang melakukan, menjawab mengikuti lafaz-lafaz yang disebutkan oleh muadzin. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari perkataan Nabi SAW ini, idza sami'tum. Ma makna sami'tum? Sami'a yasma'. Mendengar. Di sini terdapat faedah, artinya semua orang yang mendengar lafaz azan ini, maka dia disunnahkan untuk menjawab. Siapapun dia. Tentunya orang Islam. Walaupun dia tidak datang sholat berjamaah di masjid. Contoh orang yang tidak sholat berjamaah di masjid siapa? Misalkan perempuan dia tidak sholat, tidak wajib sholat berjamaah, dia sholat di rumah.
Solat dia di rumah itu malah lebih baik daripada solat dia di masjid. Perempuan itu solatnya lebih baik di rumah daripada di masjid. Tapi kalau dia mau solat di rumah, di masjid, boleh. Kemudian orang yang sakit, orang yang tidak bisa ke masjid karena ada uzur, tapi ketika dia lihat, mendengar panggilan azan, suara azan, maka disunahkan pun dia ikut menjawab. Karena panggilan ini bukan hanya untuk hudur. Laisa, apa kata para ulama, bukan panggilan hanya untuk datang, tetapi zikir untuk membagi pahala. Kenapa? Islam, di antara keutamaan agama Islam, ini disebutkan oleh para ulama kita, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara keberkahan, kebaikan, rahmat Islam, Islam itu ingin menjadikan suatu amalan itu tidak hanya terbatas dengan orang-orang tertentu. Contoh, muadzin ketika dia azan, dia dapat pahala yang begitu besar. Muadzin. Apa pahala muadzin? Dia akan mendapatkan pahala dari kita semua yang hadir di masjid ini. Tuh lihat orang yang muadzin ya akhi. Karena berkat panggilan azan dia, kita datang sholat berjamaah di masjid. Maka setiap dari kita, dia mendapatkan pahala-pahala. Tuh lihat. Yang kedua, setiap kita, bukan hanya kita yang datang, setiap apapun yang ada di muka bumi ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dahulu dengan suaranya dia memanggil hamba-hamba Allah untuk menegakkan salat. Nanti akan bersaksi di hadapan Allah sejauh dari apa? Panggilan suara azan dia tadi. Kemudian nanti di antara keutamaan orang muadzin, lehernya akan dipanjangkan hari kiamat. Tentunya dengan dipanjangkan leher sesuai dengan apa namanya? Keindahannya. Kalau kita bayangkan leher panjang jelek. Leher panjang ketika itu kemuliaan dan kebaikan untuk muadzin. Dan sederet keutamaan yang diberikan Islam kepada muadzin. Terus kita yang bukan muadzin gimana? Kita yang bukan muadzin bagaimana? Islam agar kita dapat juga keberkahan, kebaikan, pahala, bukan hanya muadzin dibagi kita dengan cara kita jawab azan. Kita jawab azan. Jadi ketika walaupun kita lagi nyantai di rumah, misalkan lagi tidur-tiduran, misalkan kita lagi main HP, lagi santai dengan keluarga kita atau dengan kegiatan kita, ketika kita dengar azan, kemudian kita jawab kalimat per kalimat, maka kita mendapatkan pahala yang besar juga. Bahkan Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang tulus dari hatinya, ingin mencontoh sunnah Nabi, maka dijanjikan surga untuk dia. Ini pahala yang besar. Faedahnya adalah, walaupun dia orang tersebut tidak datang sholat berjamaah, dia tetap disunahkan. Karena Nabi SAW mengatakan dengan lafzun am. Darustum fi usul fikih. Sah? Am. Idza sami'tumun nida, idza sami'tumul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin. Rasulullah tidak membatasi orang tertentu. Yang penting kalian mendengar. Maka jawab seperti yang apa? Katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Artinya siapa saja. Faedah yang berikutnya adalah bagaimana kalau dia tidak mendengar. Sami'tum. Dia enggak mendengar bagaimana? Tidak disunahkan untuk menjawab. Dia lihat tapi tidak mendengar. Mungkin enggak? Dia lihat tapi enggak dengar. Kan Nabi bilang mendengar. Dia lihat tapi enggak mendengar. Atau bahkan enggak mendengar dan enggak melihat. Berarti dia tidak perlu menjawab azan ini. Gimana? Karena Nabi mengatakan sami'tum, mendengar. Contoh apa? Orang apa? Tuli. Atau misalkan ketika lagi azan tiba-tiba mati lampu. Kita baru katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kedua mati lampu. Apakah perlu kita berarti kira-kira sekarang sudah asyhadu an la asyhadu an la. Kayaknya sekarang sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah,
Kira-kira Ustaz, bukan kira-kira, di orang lagi perbaiki listrik. Antum jawab azannya siapa? Paham ya? Paham? Bisa paham di sini? Nah. Atau misalkan tiba-tiba misalkan ketika kita lagi di kendaraan, misalkan kita lagi di kendaraan nih. Ketika kita lagi naik kendaraan, kita lewat di suatu masjid. Lampu merah. Di situ asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lampu hijau langsung berangkat, kenceng. Hilang suaranya. Ketika padahal itu waktu azan, tiba-tiba terhilang suaranya, bagaimana? Kita tidak perlu menjawab yang tersisa. Karena Nabi SAW mengatakan idza sami'tum, apabila kalian mendengar. Bisa paham di sini? Baik. Kemudian dari lafaz Imam Muslim, kalimatan. Ini faedah juga. Kita menjawab azan itu per kalimat. Allahu Akbar. Kemudian baru kita jawab Allahu Akbar. Ustaz, jawabnya bagaimana? Jawabnya itu dengan suara lirih, bukan kenceng. Allahu Akbar. Nabi bilang seperti di sini lafadznya, bukan caranya. Lafadznya Allahu Akbar, bukan caranya. Kalau caranya kita semua akhirnya angkat suara, akhirnya bukan satu lagi muadzinnya. 200 muadzin di masjid. Paham ya? Nabi suruh mithla ma yaqul, artinya sama seperti di sini adalah lafadznya, bukan caranya dengan mengangkat suara. Paham ya? Dan kalimatan. Kalimatan artinya kalimat per kalimat. Allahu Akbar, Allah. Kemudian kalau kita perhatikan dari lafadz itu faqulu. Ini lafadz fa. Fa di dalam bahasa Arab kalau huruf ataf tufidu apa? Taktib. Urutan. Dengan urutan. Jadi setelah Allahu Akbar selesai baru kita Allahu Akbar. Bukan dia Allahu Akbar antum, dia Allahu Akbar antum pun Allahu Akbar, enggak. Setelah lafaz Allahu Akbar itu selesai baru kita Allahu Akbar. Baik. Karena hampir di semua riwayat yang berbicara itu menggunakan huruf fa. Kemudian perintah yang ada di dalam hadis ini adalah hukumnya sunnah. Bahkan ya akhi, sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah, walaupun pendapat ini lemah, mereka mengatakan wajib. Mazhab jumhur mengatakan ini sunnah. Dan ini yang insyaallah lebih tepat. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, apa yang menunjukkan bahwasanya lafaz perintah ini dia hukumnya sunnah. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Tapi kenapa dibawa kepada sunnah? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah suatu ketika muadzin berkumandang, Rasulullah tidak menjawab seperti jawaban tersebut. Jadi berarti ketika Rasulullah meninggalkan ini berarti menunjukkan perintah ini tidak menunjukkan apa? Kewajiban, tapi adalah sunnah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan idza hadaratis salatu, apabila telah datang salat falyu'adzin lakum ahadukum, dan hendaklah salah seorang di antara kalian berazan. Kemudian setelah lafaz tersebut Rasulullah mengatakan salah seorang di antara kalian maju menjadi imam. Seandainya menjawab azan itu wajib, Rasulullah akan berurut. Setelah azan, jawab azan, kemudian sholat. Tapi Rasulullah meninggalkan ini, tidak menunjukkan adalah perkara sunnah. Karena la yajuz ta'khirul bayan lin Nabi SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan keterangan padahal ketika itu butuh. Sahabat yang datang ketika itu Rasulullah ingin mengajarkan pondasi-pondasi Islam yang wajib-wajib, yang perlu-perlu, yang penting-penting.
Seandainya jawab azan itu wajib, tentunya Rasulullah mengatakan setelah azan, jawab azan kemudian sholat. Tapi Rasulullah tinggalkan, menunjukkan apa? Menjawab azan hukumnya sholat. Tapi sunnah jangan antum tinggalkan terus menerus. Apalagi ya akhi? Apalagi? Intabi. Nasihati lakum. Apalagi ketika kita tahu ini pahalanya besar. Sengaja kita tinggalkan bukan karena kita ada uzur, tapi kita acuh dengan kebaikan tersebut, dengan pahala tersebut, dengan janji tersebut. Kita acuh, tidak peduli. Hati-hati. Kenapa? Musibah ya akhi tidak selalu dengan rasa sakit. Musibah itu tidak selalu dengan banjir. Musibah itu tidak selalu dalam bentuk musibah-musibah besar. Di antara musibah yang harus kita hati-hati, kita tahu kebenaran, kita tahu kebaikan, tapi sengaja kita acuh, bahkan kita tinggalkan kebenaran tersebut. Ini termasuk musibah. Ketika kita tahu ini kebaikan, ini kita tahu sesuatu yang baik, pahalanya besar, tapi kita sengaja acuh, tinggalkan, ini termasuk musibah. Baik. Kalau misalkan kita ada hajat, misalkan ketika itu kita lagi sibuk, misalkan ada genting, harus nelpon, misalkan tiba-tiba harus nelpon ada orang sakit, kemudian tiba-tiba harus ngangkat teman lagi sakit, kemudian kita membantu teman, ngangkat teman, akhirnya kita tersibukkan, tidak sempat mendengarkan, mungkin kita ada uzur. Tapi ketika kita misalkan lagi santai, kemudian kita lagi main HP, atau bahkan ada orang lagi main game, atau bahkan dia dengar musik, sengaja dengan semakin kencengnya azan, dia semakin kencengkan musiknya. Bahkan dia merasa terganggu dengan adanya azan. Ini hati-hati. Hati-hati ya ikhwan. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika seseorang mencoba melenceng jauh dari jalan Allah, Allah akan jauhkan dia sejauh-jauh. Terkadang ya akhi, yang menjadikan kita susah untuk melakukan kebaikan, dekat dengan kebaikan bukan karena dia berat, tapi karena apa? Allah jauhkan kita dari kebaikan tersebut. Contoh, ada orang dia tidak pernah baca Quran, dia tidak mau, dia punya waktu untuk baca Quran, tapi dia sengaja tidak mau baca Quran. Dia taruh Qur'annya, dia taruh di lemari, dia kunci lemari tersebut. Itu bukan antum yang lakukannya. Allah yang kunci hati antum untuk tidak peduli lagi dengan Al-Quran. Paham ya? Itu. Makanya hati-hati. Kebaikan kita tinggalkan, mungkin ada sebab. Itu perkara yang. Baik. Kemudian yang berikutnya, di sini ketika lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama, ada tanasuk, ada kesesuaian. Antum perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam panggilan hayya 'alas shalah, hai, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menggapai kemenangan. Kemudian kita jawab, tidak ada daya ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Dari sini faedah ya akhi. Ketika kita syukur kita kepada Allah. Ketika kita melangkah salat, kita mau semangat salat, kita hadir untuk salat, itu syukur. Karena itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan kemudahan dari Allah, maka kita tidak mungkin melaksanakan hal tersebut. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya menjawab azan ini dalam setiap keadaan. Yang penting keadaan tersebut bukan keadaan yang tidak baik.
atau keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Misalkan ketika kita dalam keadaan apa? Di dalam WC atau dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, maka kita disunahkan. Misalkan kita lagi tawaf, dengar azan, ketika tawaf itu ada zikir, tinggalkan zikir tersebut. Kita jawab azan. Ketika kita lagi baca Quran, tutup dulu Qurannya, kita jawab azan, dan seterusnya. Karena dia adalah zikir yang muqayyad dengan waktu. Kemudian berikutnya dibahas oleh para ulama kita juga, apakah muadzin perlu menjawab azannya dia? Muadzin, apakah perlu muadzin juga menjawab azan dia sendiri? Allah alam shawab. Yang zahir terdapat khilaf dalam para ulama, apakah muadzin itu perlu menjawab azannya sendiri? Tapi yang zahir bahwasanya muadzin tidak perlu menjawab azannya. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, idza sami'tumul muadzin. Kalau muadzin itu kalau kalian mendengarkan suara muadzin. Artinya Rasulullah membedakan antara dua hal, yaitu muadzin dengan orang yang mendengar. Bisa dipahami enggak nih? Ana ulangi. Kasusnya adalah, perlu enggak muadzin menjawab azannya sendiri? Oke. Terdapat khilaf dengan para ulama. Yang zahir bahwasanya muadzin tidak perlu menjawab azannya sendiri. Karena dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin." Kalau kalian mendengarkan muadzin. Jadi dibagi dua dalam hadis ini. Muadzin dan orang yang mendengar. Oleh karenanya, muadzin tidak perlu lagi melafadzkan azan yang dia sudah lafadzkan. Karena apa? Dia sudah melafadzkan azannya itu sendiri. Jadi tidak ada makna yang diinginkan dari hadis tersebut. Karena muadzin sudah melafadzkan lafadz azan itu sendiri. Orang yang belum melafadzkan azan apa? Orang yang mendengar. Makanya dalam hadis tadi dibagi muadzin dan orang yang mendengar. Paham ya? Allah alam. Jadi pendapat yang sahih adalah bahwasanya muadzin itu tidak perlu menjawab azannya sendiri. Karena dalam hadis tersebut dibagi dua hal, yaitu idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan muadzin. Jadi ada muadzin dan orang yang mendengarkan muadzin. Jadi ngapain muadzin melafadzkan lafadz yang dia sudah lafadzkan? Paham ya? Ya. Allah alam. Dan ini pendapat yang insyaallah lebih kuat. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang azan banyak. Para sahabat yang mendengarkan azan ketika itu pun banyak. Mereka tidak menceritakan kepada kita bahwasanya muadzin pun menjawab azannya sendiri. Paham ya? Nah. Baik. Berikutnya, bagaimana kalau azannya itu banyak? Karena Nabi mengatakan tadi apa? Idza sami'tumul muadzin. Apabila kalian mendengarkan muadzin. Abu Sa'id Al-Khudri tadi, apabila kalian mendengarkan anida azan. Sekarang bagaimana kalau azinnya itu banyak, muadzinnya banyak? Bukan muadzin satu masjid, artinya muadzin di tempat suatu daerah tersebut banyak dengan suara yang datang bertubi-tubi. Hukum asalnya kata, kalau kita lihat zahir hadis ini jelas mengatakan bahwasanya umum. Setiap kita dengar azan kita jawab. Tapi apabila antara satu suara dengan satu suara tersebut bertumpuk datang, maka para ulama ada beberapa jawaban. Yang pertama, jawablah azan yang di mana masjid itu kamu tempat sholat. Ini jawaban para ulama. Yang kedua, kalau memang azan tersebut datang berbarengan dan kita punya waktu untuk jawab, memungkinkan, maka kita jawab. Misalkan Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ada satu Allahu Akbar, baru yang masjid kita lagi Allah. Enggak masalah, kita jawab. Tapi kalau tiba-tiba semua Allahu Akbar, Allah, semua berbarengan akhirnya, maka kita jawab mana? Yang terdengar saja. Yang terdengar jelas bagi kita
atau masjid tempat kita sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Kemudian dari sini faedah juga bahwasanya sami'tumul muadzin. Muadzin di sini berarti apa? Real muadzinnya, orang azan. Bukan apa? Kaset. Jadi kalau misalkan ada masjid, dia setiap kali azan dia malas, udah ribet. Kalau pakai muadzin ribet, udah di setel kaset, di setel waktunya. Kalau masuk waktu langsung azan secara otomatis. Allahu Akbar pakai suara muadzin Masjidil Haram. Masya Allah. Tidak perlu kita jawab. Tidak perlu kita jawab. Karena di situ Rasulullah mengatakan muadzin. Muadzin, real orang. Karena berarti kalau Ustaz kita dengar misalkan muadzin, misalkan kita lagi nyantai-nyantai di rumah, tiba-tiba baru jam 7 pagi, jam 8 pagi, tiba-tiba ada azan, kita dengar misalkan TV dari Mekah. Tidak perlu kita jawab. Paham ya? Karena itu apa? Atau ada orang buka rekaman. Tidak perlu kita jawab. Karena itu bukan ya muadzin, tapi muadzin apa? Rekaman. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di sini adalah muadzin apa? Muadzin real. Memang benar. Kemudian adzan? Alas dakhal? Baik. Bagaimana kalau di dalam salat subuh, terakhir pembahasan kita adalah tentang salat, di situ ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Berarti kalau kita kembali ke dalam, kita rujuk dalam hadis ini adalah, maka jawaban kita adalah as-salatu khairum minan naum. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Anda tutup, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Nah, misalkan ada yang azan subuh 2 kali, berarti ketika ada orang azan yang pertama, kita jawab. Kemudian azan kedua, ya kita jawab. Misalkan Ustadz, kita di Indonesia ini ada azan 2 kali kan. Ketika orang azan pertama kita jawab, azan kedua kita jawab. Karena Nabi mengatakan idza sami'tu. Sami'tu. Tapi kita di sini tidak azan, kita azannya 1 kali. Tapi ketika kita sholat di masjid, masyarakat dia azan 2 kali, maka kita jawab 2 kali juga. Karena Nabi azan, sifat yang disebutkan oleh Nabi ini adalah bersifat idza sami'tu. Allahu a'lam. Manakah akan? Selama kalau kita tidak dengar, kalau kita lembari ke teks hadis, idza sami'tum. Misalkan ada orang, ini waktu azan. Orang nggak ada yang azan. Tentunya ini salah ya. Kalau ada suatu negeri. Apa hukum azan? Fardu kifayah. Apabila suatu negeri tidak melakukan azan, tidak ada satu masjid pun azan, maka satu negeri tersebut dosa. Semua menanggung dosa kaum muslimin di situ. Karena mereka meninggalkan kewajiban apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau tidak dilakukan, maka satu tempat tersebut berdosa semua. Tapi kalau sudah ada satu yang melakukan, maka gugur bagi yang lain. Oke? Tapi pertanyaannya, bagaimana Ustaz? Sudah waktunya azan, misalkan satu Bogor nggak ada yang azan. Apakah perlu kita juga diam? Tidak. Kalau kembali teks hadis ini, idza sami'tum lam tasma'. Nah, ada. Lain teman? Allah a'lam. Bisa. Ada pertanyaan lagi? Fadhal. Alas? Ah.
ini ada orang sudah sholat, terus dia dengar azan. Misalkan dia sholat di masjid yang lain, sudah jawab azan, sampai rumah ada masjid Tobari telat. Misalkan. Allah alam bisawab. Yang zahir kalau dari ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau kita ambil keumuman hadis ini, dia jawab azan itu. Walaupun dia tidak datang sholat. Paham ya? Karena Nabi tidak membatasi tadi dia hadir sholat atau tidak hadir sholat. Itu keumumannya. Tapi sebagian para ulama mengatakan karena dia tidak datang dan dia sudah sholat, karena di situ kan panggil hayya 'alas shalah. Paham ya? Hayya 'alas shalah, datanglah untuk sholat. Ana sallaitu. Paham ya? Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Ana secara pribadi kalau kalau lihat dari keumuman hadisnya dia tetap jawab. Keumuman hadisnya itu dia tetap jawab. Tapi seandainya antum tidak jawab, insyaallah tidak masalah. Baik, Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Baik. Udah, khalas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.